Langit sore itu berwarna kelabu, seperti hati Riko yang sudah lama ditinggalkan harapan. Di usianya yang ke-27, ia tak punya apa-apa selain selembar ijazah teknik sipil yang mulai menguning di dalam map plastik murahan. 2 tahun berlalu sejak ia lulus, tapi tak satupun perusahaan konstruksi memberinya kesempatan. Surat lamaran selalu ia kirim, namun balasan yang datang hanya janji tanpa ujung, atau lebih sering, diam yang memekakan. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit, hidup mengandalkan uang kiriman orang tua dan pinjam dari teman. Dan berbagi kamar dengan tikus-tikus yang tak malu-malu lagi melintas di depan kaki. Hari-harinya diisi dengan bangun siang, seduh kopi saset, buka situs lowongan, lalu menatap layar kosong sambil menggigit jemari. Hidup terasa seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kecewa bukan lagi perasaan, tapi sudah menjadi udara yang ia hirup setiap hari. Di malam-malam tertentu, ia melarikan diri ke dunia lain. Bukan dunia yang lebih baik, hanya lebih bising. Diskotik murah di pinggir kota, tempat lampu-lampu berputar secepat kegelisahan orang-orang di dalamnya. Di sana, ia tak lagi menjadi Riko si pengangguran. Ia adalah siapapun yang bisa tersenyum dan membeli 2 botol bir. Disitulah ia pertama kali melihat Fitri. Gadis itu menari sendirian di pojok ruangan, rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus tapi bersih. Ada kesedihan dalam matanya, tapi juga semacam tantangan. Seperti sedang berkata, aku rusak, dan aku tidak peduli. Riko mendekatinya tanpa niat. Mereka bicara seadanya, lalu menghilang ke sudut yang lebih gelap. Malam itu mereka pulang bersama. Esoknya, Fitri masih di sana, duduk di lantai kontrakan sambil memegang korek gas, membakar ujung benang pada jaket bolongnya. Tak ada perkenalan lebih jauh, hanya sama-sama tidak ingin sendiri. Fitri mengaku kabur dari rumah sejak 3 tahun lalu. Ibunya menikah lagi, dan ayah tirinya memperlakukannya seperti barang. Ia pergi tanpa membawa apa-apa, hanya tubuh dan luka yang tak terlihat. Hari berganti, minggu berjalan. Mereka hidup seperti pasangan yang bukan pasangan. Fitri memasak seadanya, mencuci baju, dan kadang menangis tanpa alasan. Riko tidak pernah bertanya. Ia hanya senang rumahnya kini berisi sesuatu yang bergerak. Lalu, suatu malam, Fitri berkata pelan, aku telat. Riko terdiam. Fitri memegangi perutnya yang masih datar, tapi sorot matanya cemas. 2 bulan. Kata-kata itu bergema dalam kepala Riko. Ia tidak tahu harus bahagia atau takut. Tapi yang pasti, ia tidak siap. Malam itu, Riko pergi keluar. Hujan gerimis menetes dari langit yang seolah ikut menangis. Tanpa arah, ia berjalan hingga sampai ke sebuah jalan kecil di dekat perkampungan tua. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah kompleks makam yang tak terawat, penuh ilalang dan batu nisan miring. Ia duduk di pembatas makam yang retak, menunduk, memejamkan mata, dan berbisik pelan, kalau ada yang bisa membalikan hidupku, sekaranglah waktunya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal tak ada pohon besar di sekitarnya. Suhu menurun drastis. Riko membuka mata, dan di hadapannya berdiri sosok yang membuat bulu kuduknya menegang. Makhluk itu berbulu hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara dalam kabut, dan dari mulutnya yang menganga keluar lendir hijau kental yang menetes ke tanah. Nafasnya berat, bau seperti besi berkarat dan tanah kuburan. Tapi anehnya, Riko tidak takut. Mungkin karena hidup sudah terlalu getir untuk menyisakan ruang bagi rasa takut. Kenapa kau di sini? Suara makhluk itu seperti gema di dalam dada, bukan telinga. Aku ingin berubah, jawab Riko pelan. Aku ingin hidup. Makhluk itu melangkah perlahan ke arahnya. Tanah di sekitarnya menghitam. Ia menunjuk ke sebidang tanah di dekat batu nisan yang pecah. Gali dengan tanganmu. Tanpa bertanya, Riko menekuk lutut dan mulai mengais tanah basah. Jarinya masuk lebih dalam, dan tiba-tiba menyentuh benda keras, sebuah silinder dari tanah liat yang dibungkus kain tua. Ia membukanya. Di dalamnya, ada gulungan perkamen yang warnanya kecoklatan, sudah tua dan rapuh, tapi huruf-huruf di atasnya bercahaya samar.
Riko membaca, meski tak tahu dari mana ia mengerti. Perjanjian kekuatan dan kekuasaan dibayar dengan darah dari yang mengandung. Tumbal pertama, ibu dan anak dari benihmu sendiri. Maka akan kau bangun bukan satu bangunan, tapi kerajaan dari tanganmu. Makhluk itu mendekat, meraih tangan Riko, dan menggigit ujung jarinya. Darah mengalir, dan Riko hanya terdiam saat makhluk itu membimbing jarinya untuk menoreh tanda di bagian bawah perkamen. Begitu tetesan darah itu menyatu dengan huruf-huruf di kertas, seberkas cahaya hijau melintas sebentar dari dalam gulungan. Lalu semuanya kembali gelap. Makhluk itu menghilang dalam hembusan kabut, meninggalkan Riko seorang diri, dengan tangan berdarah dan kertas perjanjian di pangkuannya. Pagi harinya, Fitri muntah-muntah hebat di kamar mandi. Wajahnya pucat, dan tangannya bergetar saat berkata, "Aku benar-benar hamil, Rick." Riko hanya diam. Dalam pikirannya, suara dari tadi malam terngiang kembali. Tumbal pertama, ibu dan anak dari benihmu sendiri. Dan saat itu, ia tahu, jalan menuju kekayaan telah dibuka, dan pintu pertama adalah Fitri. Sejak pagi itu, hidup Riko berubah perlahan. Hanya beberapa jam setelah Fitri mengabarkan kehamilannya, ponsel Riko berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar datar, tapi tegas. Sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota membutuhkan tenaga pengawas lapangan untuk pembangunan kios semi permanen. Tak ada seleksi, tak ada wawancara. Hanya perintah, datang, cek lokasi, dan mulai kerja besok. Seperti keajaiban, tapi bagi Riko itu bukan lagi sesuatu yang perlu ditanyakan. Ia tahu, itu hasil dari tanda tangan berdarahnya. Fitri memandang Riko dengan harap. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi ada senyum tipis yang muncul saat Riko bilang, "Aku dapat proyek." Ia tak tahu, bahwa di balik kalimat itu, hidupnya mulai dihitung mundur. Proyek itu berlokasi di kawasan industri yang lama terbengkalai. Tanahnya keras, tandus, dan di sekelilingnya hanya bangunan kosong dan ilalang tinggi. Tapi bagi Riko, tempat itu justru sempurna. Sepi. Tak banyak yang akan bertanya. Malam sebelum pekerjaan dimulai, Fitri menangis di sudut kamar. Kandungannya kini hampir masuk bulan keempat. Ia merasa sendiri, ditinggal oleh Riko yang semakin jarang pulang tepat waktu. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan, hanya diam dan dingin. "Aku takut, Rick," ucapnya sambil mengusap perutnya. "Aku mimpi aneh. Ada tanah yang menelan aku hidup-hidup." Riko tak menjawab. Ia hanya menatap tembok, pikirannya berputar cepat. Suara dari dalam kepalanya, suara yang dulu datang dari makhluk hitam di makam itu, kini muncul lebih sering. Mengajarinya cara, membisikkan langkah-langkah. Dan malam itu, langkah itu dimulai. Ia menyuruh Fitri ikut ke lokasi proyek dengan alasan ingin menunjukkan hasil kerjanya. Fitri menurut. Ia tak punya tempat lain. Dunia telah mengusirnya sejak lama. Yang ia punya hanya Riko, sekeras dan sedingin apapun pria itu kini. Di lokasi, para pekerja belum datang. Hanya ada suara angin yang meniup seng berdentang pelan. Riko mengarahkan Fitri ke sudut tanah kosong, tempat yang telah ia gali beberapa malam sebelumnya. Ia bilang, itu ruang bawah untuk septic tank. Fitri berjalan pelan, napasnya pendek. Ia mulai merasa ada yang aneh. "Kenapa nggak ada tukang?" tanyanya pelan. Riko tak menjawab. Ia berdiri di belakang Fitri, memandangi punggung lemah perempuan yang dulu memeluknya di malam dingin. Suara itu datang lagi. Pelan, jelas, menggema dari balik tanah. "Tanam dan bangun." Riko bergerak cepat. Ia mendorong Fitri ke dalam lubang. Tubuh itu jatuh tak sempurna. Fitri menjerit, suaranya parau, matanya menatap Riko dengan horor. Apa yang kamu lakuin?" "Rick, tolong." Riko tak berbicara. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti. Ia mengambil sekop,
mulai menimbun lubang. Sekop demi sekop, tanah menutupi tubuh itu. Fitri berteriak, meronta, memohon. Tapi suara itu lebih kuat dari tangis siapapun. Air mata menetes dari pipi Riko, tapi tangannya terus bekerja. Sampai akhirnya, semua sunyi. Tanah ditutup rata. Lalu ia mengambil semen, air, dan mulai mencor dengan tangannya sendiri. Seperti membangun sebuah altar, tempat suci yang akan membuka jalan pada kejayaan. Coran itu kering saat malam turun. Dan di bawahnya, Fitri tak lagi menangis. Keesokan harinya, proyek berjalan lancar. Para tukang berdatangan. Material tiba dengan cepat, dan langit terasa lebih cerah dari biasanya. Riko berdiri di pinggir bangunan yang masih setengah jadi, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa diperhitungkan. Uang datang cepat. 2 minggu kemudian, ia sudah menerima penawaran baru, pembangunan rumah toko 3 lantai di lokasi berbeda. Lalu tawaran berikutnya, dan berikutnya. Riko mulai dikenal. Namanya ada dalam mulut para pengembang kecil yang mencari orang murah tapi gesit. Ia seperti disiram keberuntungan dari segala arah. Tapi di balik semua itu, malam-malamnya mulai berubah. Setiap ia duduk sendiri di kamar kos yang baru, lebih besar, ber-AC, dan terang, ia mendengar suara dari lantai. Suara seperti ketukan. Seperti kuku seseorang menggaruk beton dari bawah. Dan kadang, saat memejamkan mata, ia melihat Fitri berdiri di pojok ruangan. Rambutnya basah oleh tanah, matanya tak punya warna. Ia tidak marah. Ia hanya diam. Menatap. Dan pelan-pelan, meletakkan tangannya ke perut, yang masih membuncit. Riko membuka mata, mengusap wajahnya, dan berkata dalam hati, ini harga yang harus dibayar. Ia tahu, ini baru awal. Dan suaranya, suara makhluk dari makam itu, kini hadir setiap malam. Tanam dan bangun. Tanam dan bangun. Kalimat itu terus berdengung di kepala Riko, bahkan ketika ia terjaga. Ia mendengarnya di sela deru alat berat, di balik suara para tukang yang tertawa, bahkan di antara detik jam dinding yang bergeser pelan. Semakin banyak proyek yang ia tangani, semakin nyaring bisikan itu memanggil. Suara dari sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa lebih nyata dari hidup itu sendiri. Sudah 2 bulan sejak Fitri menghilang dari hidupnya, terkubur di bawah lantai beton yang sekarang menopang deretan kios. Tak ada yang bertanya kemana perginya perempuan itu. Tidak polisi, tidak tetangga, bahkan tidak dunia. Seolah kematiannya memang seharusnya terjadi. Kini Riko menangani 3 proyek sekaligus. Semua mengalir lancar, nyaris tanpa hambatan. Bahkan izin yang biasanya rumit, tiba-tiba menjadi mudah. Beberapa pejabat lapangan tiba-tiba menghubunginya sendiri, menawarkan kerjasama. Namanya mulai masuk dalam daftar rekomendasi mulut ke mulut para pemborong kecil. Namun semua itu datang bersama satu hal yang terus menghantuinya, rasa lapar yang bukan miliknya. Suatu malam, Riko terjaga dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpinya begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah proyek yang sedang dibangun, tapi semua tiang beton meleleh menjadi tangan-tangan kecil yang mencengkeramnya. Dari lantai yang retak, muncul wajah Fitri, bukan lagi menangis, tapi tersenyum dingin, dan berkata, yang berikutnya harus lebih keras, lebih besar. Keesokan paginya, seorang tukang jatuh dari lantai 2 bangunan ruko. Namanya Pak Dul, laki-laki berusia 50, sudah berpengalaman, dikenal hati-hati. Tapi pagi itu, ia terpeleset dan tubuhnya menghantam besi penyangga. Ia meninggal seketika. Semua mengira itu kecelakaan. Tak ada yang mencurigai. Riko pun ikut pura-pura sedih, padahal di balik kacamatanya, ia tahu, tumbal kedua telah diterima. Semenjak itu, seperti dibukakan pintu besar, proyek Riko semakin berkembang. Ia tak hanya mendapat kontrak pembangunan rumah toko, tapi juga gudang logistik, aula komunitas, bahkan tawaran dari yayasan swasta. Dalam waktu singkat,
ia berubah dari lelaki pengangguran jadi pengusaha muda yang mulai dikenal. Namun tiap keberhasilan datang dengan bayangan. Karena ternyata, pesugihan itu bukan sekali bayar. Ia menuntut terus. Dan caranya mengingatkan Riko tidaklah halus. Suatu malam di proyek keempat, saat semua tukang telah pulang, Riko memeriksa gudang bahan. Di sana, di atas tumpukan pasir, ia melihat bekas jejak kaki, kecil, seperti milik anak-anak, tapi tak ada anak di sekitar sana. Ia menyapu jejak itu dengan cemas, lalu keluar. Tapi sebelum sempat menutup pintu, angin dingin menerpa dari dalam, membawa bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Di malam lain, salah satu pekerja datang dengan muka pucat. Ia bilang, saat sedang buang air di belakang proyek, ia melihat seseorang berdiri di atas tiang besi lantai 2 padahal tidak ada akses ke sana. Wajahnya tidak jelas, katanya, hanya rambut panjang yang menggantung menutupi wajah dan tangan yang menunjuk lurus ke arah tukang itu. Besoknya, tukang itu meninggal. Tertimpa kayu balok dari atap saat sedang memaku. Matinya seketika. Riko mulai sadar, bukan hanya ia yang tahu soal tumbal. Pesugihan itu hidup. Bernapas. Memilih sendiri siapa yang ia inginkan. Dan ia tak selalu menunggu izin Riko. Terkadang, ia mengambil sendiri, bila Riko terlalu lama berpikir. Kini, di setiap proyek baru, Riko mulai memperhitungkan bukan hanya struktur bangunan, tapi juga siapa yang akan jatuh kali ini. Ia memperhatikan para tukang, melihat siapa yang tampak paling lemah, paling tidak punya keluarga, atau paling mudah digantikan. Secara tak sadar, ia menyediakan ladang untuk pesugihan, membangun, sambil membiarkan kematian merayap di sela semen dan paku. Tapi tak semuanya berjalan mulus. Di proyek kelima, ia merekrut belasan tukang dari luar kota. Salah satunya adalah seorang pria kecil berkulit gelap dan bermata tajam. Namanya Mahfud, tukang dari Madura. Tidak banyak bicara, tidak suka bercanda. Ia datang pagi-pagi, dan pulang paling akhir. Tapi bukan itu yang membuat Riko memperhatikannya, melainkan caranya sholat malam di barak, lalu duduk zikir sampai subuh, sendiri. Saat Riko diam-diam mengawasi dari kejauhan, ada perasaan aneh menggelitik. Setiap Mahfud zikir, udara di sekitar barak jadi berbeda. Sunyi. Seperti ada batas yang tak bisa dilewati sesuatu yang lain. Dan benar saja. 3 malam sejak Mahfud mulai kerja, suara dalam kepala Riko menghilang. Tak ada bisikan. Tak ada mimpi. Tak ada suara, tanam dan bangun. Seolah sesuatu sedang dihalangi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Di malam keempat, suara itu kembali, tapi kali ini terdengar marah. Orang itu membawa cahaya. Ia menghalangiku. Singkirkan dia. Riko terbangun dari tidur dengan dada sesak. Di langit-langit kamarnya, ia melihat bayangan menggantung terbalik, tubuh hitam dengan mata merah, melotot ke arahnya. Riko menjerit, tapi tak ada suara. Hanya bisikan keras. Tumbal selanjutnya harus dia. Kalimat itu menempel di kepala Riko seperti paku panas. Suara dari makhluk itu tak sekadar menyuruh, tapi memerintah. Dan kali ini, tidak ada negosiasi. Tidak ada waktu. Jin pesugihan yang ia ikat dengan perjanjian darah 2 bulan lalu, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan hanya pemberi rezeki, tapi penagih nyawa yang lapar dan tak bisa dicegah. Riko duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. Pikirannya melayang ke Mahfud, si tukang dari Madura yang wajahnya tak pernah lepas dari sorban putih dan tasbih kayu. Sejak pria itu datang, semua terasa berubah. Udara proyek lebih ringan, tapi juga lebih gelisah. Para pekerja lain mulai mimpi buruk, tapi anehnya Mahfud selalu tidur nyenyak, lalu bangun paling pagi untuk tahajud sendirian di barak. Di balik baju lusuh dan kulit legamnya, ada cahaya aneh yang membuat jin pesugihan menjadi resah. Dan kini makhluk itu ingin Mahfud disingkirkan. Riko tak langsung menurut. Ada rasa ragu yang sulit ia jelaskan. Mahfud berbeda dari para tukang yang pernah ia lihat.
Ia bekerja tenang, tidak banyak omong, dan bahkan tanpa sadar membuat para tukang lain ikut sholat tepat waktu. Keberadaannya mengganggu pesugihan, tapi juga menciptakan ruang baru dalam hati Riko yang lama terkubur, semacam rasa hormat, meski samar. Namun jin itu tak memberi waktu panjang. 3 malam berturut-turut, Riko tak bisa tidur. Dinding kamar seperti bergerak, bayangan makhluk hitam merayap di langit-langit. Kadang terdengar suara rintihan dari dalam tembok, seperti suara anak-anak yang tertahan. Semua mengarah ke satu pesan. Singkirkan Mahfud. Sekarang. Di proyek, Mahfud mulai curiga. Sejak hari kedua, ia sudah merasakan aura yang tidak biasa. Malam-malam di barak selalu diiringi suara seperti pasir yang ditabur di atap, padahal langit cerah. Kadang saat wudhu, air yang ia gunakan terasa dingin seperti es, meski siang hari panas menyengat. Ia tidak takut. Dulu, sebelum jadi tukang bangunan, Mahfud pernah nyantri selama 7 tahun di Bangkalan. Ia terbiasa hidup dengan cerita-cerita gaib, bahkan pernah menyaksikan sendiri pengusiran jin di desa tetangganya. Tapi apa yang ia rasakan di proyek ini berbeda. Bukan sekadar gangguan kecil. Ada nyawa-nyawa yang menjerit dalam diam. Malam keempat, Mahfud zikir lebih lama. Wajahnya tenang, tapi hatinya mulai penuh tanya. Usai sholat tahajud, ia duduk bersila, membaca syalawat, dan menutup mata. Dalam keheningan itu, ia seperti ditarik masuk ke dalam ruang yang tak berbentuk. Gelap, pekat, hanya ada suara desahan berat, lalu suara wanita menangis. Maafkan aku anakku. Mahfud tersentak. Ia membuka mata dan mendapati sesuatu berdiri di luar jendela barak. Sosok perempuan, rambut terurai, mengenakan daster kotor penuh tanah, berdiri diam memandangi dirinya. Tapi mata perempuan itu bukan memohon, tapi memperingatkan. Keesokan paginya, Mahfud menemui Riko di lokasi. Pak Riko, katanya pelan. Riko menoleh, gugup. Ia belum tidur. Matanya merah, lelah. Tempat ini aneh. Saya ndak tahu sampean percaya atau tidak, tapi ada yang tidak beres. Saya dengar suara-suara waktu malam. Dan ada tukang-tukang yang mati mendadak, terlalu sering, Pak. Riko memaksakan senyum. Namanya juga kerja bangunan, Mas. Risiko ada. Kecelakaan bisa kapan aja. Tapi ini bukan kecelakaan biasa. Maaf, saya pernah mondok. Saya tahu rasa udara kalau ada yang makhluk lain ikut campur. Riko diam. Bibirnya menegang. Di dalam kepalanya, suara makhluk itu memekik. Dia tahu. Singkirkan dia. Malam itu, Riko mempersiapkan semuanya. Ia menyuruh Mahfud tinggal lebih lama dengan alasan mengawasi adukan semen. Lalu ia menyuruh 2 tukang lainnya pulang lebih dulu. Di tangan kirinya, sudah disiapkan besi panjang tajam, yang biasa digunakan untuk meretakkan beton. Ia tidak ingin menyakiti Mahfud, tapi pesugihan ini tidak menerima penolakan. Namun saat Riko mendekat, bersiap menyergap Mahfud dari belakang, tubuhnya kaku tiba-tiba. Tangannya tak bisa bergerak. Kakinya seolah ditarik bumi. Matanya gelap, dan dari kejauhan ia mendengar suara zikir Mahfud yang lirih tapi menusuk. Semakin dekat zikir itu, semakin lemah tubuh Riko. Besi jatuh dari tangannya. Ia terjatuh berlutut. Dan tiba-tiba, dari arah barak, suara zikir berubah menjadi gema yang menggetarkan proyek. Bukan dari mulut Mahfud semata, tapi seolah dari segala arah. Riko mendongak. Di atas tiang pancang bangunan, makhluk hitam pesugihan berdiri, badannya menghitam seperti terbakar, matanya merah terang, dan lidahnya menjulur menjilat angin. Namun makhluk itu mengerang kesakitan. Seperti tak tahan mendengar zikir yang terus bersambung. Mahfud kini berdiri di tengah barak, tasbih melilit tangan, dan suara bacaannya seperti pisau yang membelah kabut gaib. Makhluk itu berputar, melolong, lalu menguap menjadi asap, lenyap dalam udara panas yang menggantung.
Riko terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas. Mahfud menghampirinya pelan, lalu berkata dengan suara dalam. Sampeyan ndak butuh setan untuk hidup, Pak. Tapi setan yang butuh sampeyan buat tetap hidup. Air mata Riko menetes. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena sadar, ia telah terlalu jauh. Namun belum selesai Mahfud bicara, tanah di bawah mereka bergetar. Dari celah coran bangunan yang sudah kering, terdengar suara retakan dan dari dalamnya, tangan kecil muncul, menggapai ke atas. Fitri? Atau, anak yang belum sempat lahir? Pertanyaan itu berputar di kepala Riko saat tangan kecil itu menjebol permukaan beton yang seharusnya tak bisa retak. Suara gemertak beton yang pecah terdengar mengerikan, seperti tulang-tulang tua yang dipatahkan. Dari celah retakan itu, muncul sepasang jari mungil, hitam berlendir, menggapai ke udara seolah mencari seseorang untuk mengangkatnya keluar dari perut bumi. Riko terpaku. Tubuhnya tak mampu digerakkan. Ia ingin lari, tapi kakinya berat seperti ditanam ke tanah. Wajahnya pucat, dan peluh dingin mengalir dari pelipisnya. Mahfud berdiri di sisi seberang, menatap peristiwa itu dengan mata menyipit. Bukan panik, tapi penuh waspada. Dalam diamnya, bibirnya tetap bergerak, melafalkan zikir yang terus mengalir, seperti air suci yang mencoba menetralisir kabut hitam di sekeliling mereka. Lalu suara itu datang, serak, berat, berasal dari perut bumi dan dada Riko sekaligus. Aku sudah beri apa yang kau minta. Sekarang waktunya kau beri yang kuminta. Suara itu menghentak jantung Riko. Ia tahu, itu bukan Fitri. Bukan anaknya. Itu suara entitas gaib yang dulu muncul di makam, yang menuntunnya menandatangani gulungan tua dengan darah. Jin pesugihan itu kini berbicara dengan nada lain, bukan lagi penawar, tapi penguasa. Tangan kecil itu semakin keluar. Kini tampak sebagian wajah, abu-abu, berlendir, dengan mata hitam besar tanpa kelopak. Bukan wajah manusia, tapi bentuk cacat dari kehidupan yang dipaksa lahir di tempat kematian. Bayi yang tak pernah sempat melihat cahaya, kini muncul dalam wujud terkutuk karena ditumbalkan sebelum napas pertama. Mahfud melangkah maju, dan dari sakunya ia keluarkan seutas benang kayu cendana, lalu melilitkannya ke tangannya. Pak Riko, katanya pelan tapi tajam, kalau sampean masih bisa dengar suara hati, sekaranglah waktunya. Ini bukan anak. Ini bukan arwah. Ini saluran. Saluran tempat makhluk itu keluar masuk. Riko bergeming. Tapi dari balik matanya, ada sesuatu yang mulai retak. Seperti permukaan beton di bawah mereka, hatinya juga mulai hancur dari dalam. Ia mendengar tangisan, bukan tangisan makhluk, tapi tangisan Fitri. Lembut. Pilu. Seperti di malam-malam dulu saat perempuan itu memeluknya sambil berkata, "Aku ini cuma ingin hidup tenang, Rik." Cuma itu. Riko berlutut. Tangannya menutupi wajah. Ia menyesal. Tapi sesal datang dengan syarat. Dan malam itu, syaratnya adalah menebus. Tiba-tiba, dari sela-sela celah beton, asap hitam tebal membubung. Melingkar seperti ular, lalu membentuk wujud menyerupai tubuh makhluk dari makam dulu. Tinggi, hitam berbulu, mata merah, dan mulut hijau yang terus meneteskan lendir panas. Namun kali ini wujudnya lebih nyata. Lebih padat. Karena makin banyak tumbal yang diberikan, makhluk itu makin kuat untuk masuk ke dunia nyata. Ia menatap Mahfud tajam, lalu meraung, raungan yang membuat langit malam bergetar. Semua lampu proyek padam seketika. Hanya suara zikir Mahfud yang terdengar, bercampur suara langkah tukang-tukang yang berlari ketakutan dari barak. Dia penghalang. Hancurkan dia. Pekik suara itu masuk ke dalam kepala Riko dengan tekanan yang membuat kepalanya nyeri luar biasa. Singkirkan dia. Atau kau kutarik bersamaku. Riko menjerit, memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi Mahfud segera menaruh tangannya di pundaknya, lalu melantunkan ayat pendek dari Al-Quran, suara yang lembut, tapi mengusir kabut kelam di sekitar mereka. Makhluk itu berteriak keras,
tapi tubuhnya mulai menguap kembali. Kepulan asap hitamnya menjerit, seperti luka yang dibakar garam. Namun sebelum lenyap, ia menyisakan satu pesan. Jika kau berhenti, semua yang telah kau bangun akan hancur bersamamu. Dan kau akan turun bersama kami. Malam itu, Mahfud menarik Riko dari proyek dan membawanya ke musala kecil di dekat perumahan warga. Di sana, mereka duduk bersila. Mahfud tak langsung menegur, hanya menunggu sampai Riko bicara sendiri. Riko akhirnya mengaku. Tentang perjanjian. Tentang Fitri. Tentang anak yang ditumbalkan. Tentang semua proyek yang ia bangun di atas tulang-tulang orang yang ia biarkan mati. Mahfud hanya menunduk lama, sebelum berkata, kamu bisa saja istighfar 1000 kali, tapi selama jasad orang-orang itu masih dikubur dengan niat syirik, roh mereka tidak tenang. Riko menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ia tak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Mahfud memejamkan mata. Dalam tenangnya, ia berkata, kita harus buka kembali tempat itu. Bongkar. Dan bebaskan semua yang pernah kau ikat di dalam beton. Keesokan harinya, Mahfud mengajak 5 tukang lainnya yang sudah ia percayai. Mereka datang ke lokasi proyek pertama, tempat di mana Fitri ditanam hidup-hidup. Dengan sekop, palu, dan mesin bor kecil, mereka mulai membuka lapisan beton itu. Namun saat lantai mulai retak, suara tangisan menggema. Bukan dari bawah, tapi dari sekeliling mereka. Tanah bergetar. Udara menghangat seperti dibakar dari dalam. Dari balik ilalang, bayangan hitam mulai muncul satu persatu. Makhluk-makhluk kecil, kerdil, matanya merah, tubuhnya seperti arang, semua menatap pekerjaan mereka dengan amarah. Mahfud tetap melantun pelan, tak putus membaca syalawat dan ayat-ayat pendek. Bukan kita yang mengambil mereka, tapi kita yang akan mengembalikan mereka ke tempat seharusnya, ucap Mahfud dengan tenang. Tiba-tiba, tanah memuntahkan kembali kepala Fitri. Matanya tertutup, kulitnya mengering, tapi senyum tipis tersungging di wajahnya. Seolah memaafkan. Riko jatuh terduduk, menatap perempuan yang pernah ia cintai, sekaligus ia bunuh. Air matanya tak terbendung. Ia mencium tanah di hadapan jasad Fitri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia minta maaf bukan pada manusia, tapi pada jiwa yang telah ia hianati. Namun malam tak dia menyaksikan. Ketika kening Riko menyentuh tanah itu, langit di atas mereka mendadak berubah gelap kelam. Angin berputar kencang, membawa debu dan bau karat yang menusuk hidung. Para tukang yang ikut menggali berlarian mundur. Mahfud berdiri tegap, tasbih di tangan kanan, bibirnya tidak henti-henti bergetar melantunkan ayat-ayat penjaga diri. Tanah tempat Fitri dikuburkan bergetar pelan, lalu pecah sedikit demi sedikit. Dari bawahnya, asap hitam menyembur naik, membentuk pusaran pekat yang perlahan membentuk tubuh yang sudah tak asing lagi bagi Riko, makhluk dari makam itu. Kini wujudnya tak lagi samar atau setengah bayang. Ia tegak sepenuhnya, 2 kali tinggi manusia, tubuh hitam dengan kulit keras mengkilat, mata merah menyala, dan sayap koyak yang meneteskan lendir api. Suaranya rendah dan parau, seperti berasal dari dalam gua. Kau melanggar perjanjian, manusia. Suara itu menggema bukan dari mulut, tapi langsung ke dalam kepala Riko. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Getaran dari makhluk itu membuat tanah berdenyut seperti nadi. Semua tanaman di sekitar proyek menguning dalam hitungan menit. Mahfud melangkah ke depan, menghadang antara Riko dan makhluk tersebut. Kau bukan raja di tanah ini, ucap Mahfud pelan. Tanah ini milik Tuhan. Bukan untuk kau jadikan ladang tumbal. Makhluk itu mendesis panjang, lalu melangkah maju. Setiap jejak kakinya membakar rumput dan menyisakan jejak hitam berasap. Dia memanggilku. Dia memintaku. Aku hanya memberi. Kau bukan bagian dari perjanjian ini. Mahfud menatap mata merah itu tanpa gentar. Ia tahu, malam ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang siapa yang paling kuat menjaga niat. Ia mengangkat tangannya,
lalu menekankan satu kalimat doa. Suara itu seperti meretakkan angin. Makhluk itu meringis, tubuhnya sedikit mundur. Tapi tidak lenyap. Ia menatap Riko, yang kini gemetar di tanah, lalu menunjuknya dengan jari panjang dan tajam. Kau. Ikut aku. Riko mendongak. Di sekelilingnya, muncul sosok-sosok kecil, para pekerja yang telah meninggal, wajah-wajah mereka hancur, tubuh mereka setengah terbakar, semua menatapnya dengan tatapan hampa. Mereka tidak menuntut. Mereka tidak bicara. Tapi mereka menarik Riko secara batin. Aku yang membuat kalian begitu, gumam Riko lirih. Aku yang buka jalan, aku yang serahkan kalian. Mahfud mendekat, menggenggam bahu Riko. Kalau ingin keluar dari ini, sekarang waktunya. Semua proyek harus dihancurkan. Semua tempat yang kau jadikan altar harus dibongkar. Tapi yang paling pertama, kau harus ikhlaskan semua harta yang datang dari darah. Riko menatap Mahfud lama. Lalu anggukannya keluar perlahan. Aku siap. Malam itu, Mahfud membacakan doa-doa panjang. Riko berdiri di belakangnya, membakar semua cetak biru proyek yang masih tersisa. Ia memecahkan laptop, menghancurkan HP yang selama ini digunakan untuk memesan jasa dan mengelola proyek, semua alat yang selama ini jadi saluran perjanjian. Namun makhluk itu tak tinggal diam. Saat Mahfud bersujud dalam zikir panjang, makhluk itu melompat ke langit, lalu menghujam turun tepat ke arah Mahfud. Tapi begitu tubuh hitam itu menyentuh tanah tempat Mahfud bersujud, cahaya putih meledak seperti petir siang hari. Seketika, makhluk itu terbakar, tubuhnya mencair seperti lilin, dan teriakan terakhirnya mengguncang jantung semua yang mendengarnya. Aku akan kembali lewat anakmu. Dan lenyap. Hanya menyisakan tanah hangus dan hawa panas yang masih terasa di kulit. Pagi harinya, Riko menghubungi seluruh mandor dan pemilik proyek. Ia membatalkan semua pekerjaan. Ia jual seluruh alat berat. Dan dengan uang yang tersisa, ia mendatangi keluarga para pekerja yang telah meninggal, meminta maaf satu persatu, menyerahkan ganti rugi, bahkan membantu pendidikan anak-anak mereka. Ia tahu, tak semua bisa dibayar. Tapi ia harus mengembalikan yang bisa ia selamatkan. Hari-hari setelahnya dihabiskan Riko bersama Mahfud. Mereka menelusuri proyek-proyek lama, menggali, membersihkan, mengaji, dan merapikan. Tak sedikit penduduk setempat yang mulai ikut membantu, meski mereka tak tahu pasti apa yang sedang dibersihkan. Namun malam-malam Riko tetap tidak sunyi. Kadang ia masih mendengar suara tangisan bayi di sela-sela angin. Kadang ia bermimpi Fitri berdiri di belakang jendela, memeluk perutnya, lalu menghilang dalam kabut. Kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di atap musala. Tapi setiap kali itu terjadi, Riko berdiri, mengambil air wudhu, dan menggelar sajadah. Ia tahu, luka tidak selalu sembuh seketika. Tapi ia juga tahu, luka yang dibersihkan dengan taubat akan sembuh lebih cepat daripada luka yang disembunyikan dengan kemewahan. Dan Mahfud tak pernah tinggalkan sisi Riko. Kamu udah buka pintu. Sekarang jangan ditutup lagi, ujarnya. Riko hanya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak ingin bangun gedung, tidak ingin jadi kaya, tidak ingin disebut sukses. Ia hanya ingin menjadi manusia lagi. Tapi menjadi manusia setelah menanggalkan setengah jiwamu di lubang beton bukan perkara sederhana. Hari-hari Riko setelah pertarungan malam itu bukan dipenuhi kelegaan, melainkan hening yang panjang. Semacam keheningan yang tak memberi ketenangan, hanya kesadaran bahwa segala hal yang pernah ia kejar, kini hanya tinggal jejak yang tak bisa dihapus dari bumi. Ia masih ingat malam terakhir saat proyek pertama dibongkar seluruhnya. Satu persatu lantai beton dipapras. Ketika bagian tengah dibuka, para tukang yang membantunya mencium bau yang aneh. Seperti bunga busuk dan daging lama. Di sana mereka menemukan potongan kain daster robek, sisa rambut kusut, dan kerangka kecil berbalut gumpalan seperti ari-ari yang mengeras. Semuanya diam. Tidak ada yang sanggup berkata apapun. Riko jatuh terduduk dan memeluk lututnya.
Tak menangis. Tapi tubuhnya menggigil seperti sedang menahan suara dari dalam dirinya yang ingin meraung. Malam itu, Mahfud hanya menutup lubang itu kembali dengan tanah, tanpa semen. Ia tanami pohon Kamboja di atasnya, lalu menancapkan satu papan kayu bertuliskan, "Di sini pernah ada yang ditolak bumi. Kini telah diterima kembali." 6 bulan berlalu. Riko pindah ke kota kecil di utara. Ia menyewa rumah tua di tepi sawah. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada proyek, tidak ada beton. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang mendesis melewati pohon bambu. Ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah teknik swasta kecil. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk hidup. Kadang Mahfud datang menjenguk. Mereka makan nasi pecel bersama, duduk di beranda sambil memandang langit. Namun meski jauh dari kota, Riko belum benar-benar bebas. Tiap malam Jumat, ia sering bermimpi berjalan di koridor panjang. Dindingnya gelap, basah, dan di ujung lorong selalu ada pintu besi. Saat dibuka, ia melihat anak kecil berdiri membelakanginya, tangan mungilnya menggenggam palu proyek, lalu berbalik, menatap Riko tanpa wajah. Mimpi itu selalu berhenti di situ. Tapi tiap kali terbangun, keringat membasahi punggungnya. Mahfud bilang itu wajar. Setan gak butuh jasad. Cukup celah kecil di hati manusia. Kadang bukan jin yang masuk, tapi rasa bersalah yang belum selesai, katanya pelan. Riko tak menjawab. Ia hanya memandangi hamparan sawah, mendengarkan suara azan maghrib dari kejauhan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia tak akan pernah menjadi orang yang sama. Bahkan ketika ia berdiri, ia merasa langkahnya masih menapak di atas tulang-tulang orang yang dulu ia biarkan terkubur. Satu malam, hujan deras turun. Riko sedang memeriksa lemari lamanya ketika ia menemukan sebuah map plastik tua. Di dalamnya, cetak biru proyek pertamanya, yang seharusnya telah ia bakar. Tapi entah bagaimana, dokumen itu tetap ada, bersih, utuh, seperti baru keluar dari percetakan. Di pojok bawah kertas, ada simbol kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Lingkaran dengan 4 jari menusuk ke bawah, mirip tangan bayi. Riko membuang map itu ke sumur belakang rumahnya malam itu juga. Tapi setelah kembali masuk ke kamar, ia mendapati lantai kamarnya basah, meski semua pintu dan jendela tertutup. Dan di tengah genangan itu, ada jejak kaki mungil, mengarah ke tempat tidur. Ia tak berteriak. Tak panik. Ia hanya duduk di sudut ruangan, menggenggam tasbih yang dulu diberikan Mahfud, dan mulai berzikir. Pelan. Teratur. Sama seperti saat ia pertama kali menyaksikan Mahfud di barak, tenang, tapi menggetarkan kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, suara-suara itu tidak menjawab. Beberapa minggu kemudian, Riko memutuskan pergi ke Madura, mengikuti Mahfud pulang kampung. Ia tinggal beberapa waktu di pesantren tempat Mahfud dulu nyantri. Ia belajar kembali wudhu dengan benar, mempelajari surat-surat pendek yang dulu ia lupakan sejak kuliah. Suatu malam, pengasuh pesantren menatapnya lama dan berkata, "Kadang, hidup yang baik bukan tentang tak pernah salah, tapi tentang tidak menyerah menghapus salah." Riko menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi hatinya terasa lebih ringan. 3 tahun kemudian, sebuah sekolah teknik berdiri di atas tanah bekas tambang batu kapur, tak jauh dari pesantren. Riko menjadi salah satu pengajarnya. Di depan kelas, ia tak hanya mengajarkan tentang kekuatan beton dan rumus bangunan. Ia juga mengajarkan tentang tanggung jawab seorang insinyur terhadap nyawa di balik setiap paku dan bata. Ia tak pernah membanggakan masa lalunya. Tapi di dalam ruang tamu rumahnya, tersimpan satu bingkai kayu sederhana, berisi tulisan tangan. Bangunan yang kuat tak selalu dari besi terbaik, tapi dari hati yang bersih dan tidak menjual siapapun. Dan di bawahnya, terselip nama Fitri, ditulis dengan huruf kecil agar selalu diingat, tapi tidak diagungkan. Namun di luar sana, di kota yang dulu membesarkan ambisi Riko, gedung-gedung baru terus tumbuh. Beton menelan tanah,
dan manusia terus mencari jalan pintas menuju kekayaan. Selalu ada orang seperti Rico dulu, terpojok, putus asa, lapar kemewahan, dan selalu ada yang menunggu di balik makam tua menawarkan janji yang sama. Karena pesugihan bukan tentang setan. Ia tentang celah, dan selama masih ada manusia yang rela membayar sesuatu yang tidak kelihatan, maka akan ada suara yang berbisik. Tanam dan bangun. Tanam dan bangun.